Matius pasal yang ke-20. Matius pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Haleluya. Mungkin sampai ayat yang ke-7. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Ini merupakan perumpamaan yang diperkatakan oleh Yesus sendiri. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula. Dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Ayat yang ke-6. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Saya mau petugas LCD mempersiapkan versi bahasa Inggrisnya. Dari ayat-ayat yang baru saja kita baca, kita tahu bahwa kebun anggur berbicara tentang Anda dan saya, tentang gereja Tuhan. Pemilik daripada kebun anggur ini adalah Tuhan sendiri. Dan ini mungkin agak sedikit berbeda dari khotbah-khotbah tentang kenaikan Yesus, tetapi ada relevansinya dengan kenaikan Yesus. Kalau Anda perhatikan, ada 4 waktu di mana Tuhan melawat gerejanya di dalam pasal 20 dari Injil Matius. Yang pertama dikatakan pukul 9 pagi. Ya. Atau dalam bahasa Inggris dikatakan jam ketiga. The third hour. Perhatikan ya, the third hour. Pukul 9. Lawatan Tuhan yang kedua terjadi pada pukul 12. Yaitu pada jam yang ke-6, jam orang Yahudi. Lawatan Tuhan yang ketiga adalah pada pukul 3 petang. Dikatakan jam yang ke-9, the 9th hour. Kalau Anda mengikuti polanya, dari pukul 9, pukul 12, pukul 3. Selisihnya 3 jam, 3 jam. Ya kan? Perhatikan yang terakhir. Dikatakan lawatan Tuhan yang terakhir adalah pada jam bukan yang ke-12, tetapi pada jam yang ke-11, yaitu pukul 5 petang. Tidak sesuai dengan pola, ya kan? 9, 12, 3 seharusnya berapa? 6, tetapi tidak, 5. Ya. Jam yang ke-11 dikatakan dalam bahasa Inggris about the 11th hour he went out. Artinya he went out, Tuhan melawat gerejanya secara spesifik di 4 periode ini. Dan ini sebagian besar sudah digenapi. Ini berbicara tentang periode di mana Anda dan saya hidup. Karena periode yang pertama pukul 9 Tuhan sudah melawat gerejanya. Apa yang terjadi? Pada pukul 9 pagi atau the third hour. The third hour kalau Anda membuka di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-15, itu adalah hari Pentakosta yang pertama di Yerusalem. Ketika Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, dikatakan di sana, karena hari baru pukul 9. Coba dibandingkan dengan versi bahasa Inggris. Pukul 9 ini adalah
the third hour of the day. Jadi Matius 20, periode yang pertama lawatan Tuhan sudah digenapi, yaitu melalui pencurahan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem. Dan ini telah dinubuatkan sejak Perjanjian Lama. Saya tidak perlu bacakan ayat-ayatnya bagi Anda semua sudah tahu. Di dalam Bilangan 11, di dalam Yesaya 28, di dalam Yeremia 31, di dalam Yehezkiel 36 ayat 26, di mana dikatakan Tuhan akan memberikan kepada orang-orang percaya hati yang lunak dan menyingkirkan hati yang berbatu, hati yang keras, hati yang menolak suara Tuhan, hati yang selalu bertentangan dengan kebenaran. Tetapi Tuhan melunakkan hati kita. Tuhan memberikan hati yang bisa menerima kebenaran firman Tuhan dan punya hati yang taat dan tunduk kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bukan saja mendengar tetapi mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-28 ini juga sudah dinubuatkan bahwa Tuhan pada akhir zaman, pada hari-hari yang terakhir akan mencurahkan rohnya kepada semua kalangan, semua golongan, baik yang senior maupun yang junior, bahkan kepada, dikatakan di sini, kepada hamba-hamba juga. Tuhan melawat mereka dengan berbagai penglihatan, dengan nubuatan, dengan hal-hal yang luar biasa. Tuhan mencurahkan rohnya supaya Anda dan saya bisa memberitakan Injil, memberitakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kehidupan kita. Mulut kita dipenuhi dengan Roh Kudus, bukan untuk bergosip, bukan untuk bersungut-sungut, bukan untuk berkeluh kesah, bukan untuk komplain terus kepada Tuhan, bukan untuk mencari-cari kesalahan orang lain, tetapi untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dengan perkataan yang baik. Bahkan dikatakan kalau engkau mau melihat hari-hari yang baik, kuncinya ada di lidah. Karena itu lidah kita perlu dibaptis oleh Roh Kudus. Amin. Supaya kita bisa memperkatakan hal-hal yang baik, sehingga kita pun mengalami hari-hari yang baik. Amin. Bukan berarti tidak pernah ada masalah dalam kehidupan kita, tetapi di tengah masalah pun kita tetap berkemenangan. Haleluya. Dalam Yohanes 7 ayat yang ke-37 sampai 39, Yesus sendiri sudah menubuatkan akan datang suatu hari, the third hour, pada jam yang ke-9. Tuhan melawat gerejanya, dan dia katakan, barang siapa haus, datanglah kepadaku dan minum. Seringkali ketika kita haus, kita mencari dari sumber-sumber yang salah. Kita mencari manusia untuk memuaskan dahaga kita. Kita mencari kepada suami kita, mencari kepada istri kita, mencari kepada anak-anak kita, mencari kepada jemaat, mencari kepada hamba Tuhan untuk memuaskan dahaga kita. Padahal cuma satu sumber yang bisa memuaskan dahaga kita, namanya Yesus Kristus. Karena itu dia katakan, datanglah kepadaku kalau engkau haus. Dan dalam Yeremia 17 dikatakan, jangan engkau mengandalkan manusia, jangan engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Artinya jangan engkau cari sumber-sumber yang salah, karena hanya ada satu sumber yang benar, namanya Yesus. Memang dalam kehidupan kita seringkali Tuhan pakai manusia untuk menjadi uluran tangannya dalam kehidupan kita, menolong kita, menghibur kita, memuaskan dahaga kita. Benar, tetapi kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan relasi dengan manusia. Kita menuntut istri kita, menuntut suami kita, menuntut anak-anak kita untuk bisa membahagiakan kita. Hal itu tidak akan pernah terjadi sepenuhnya. Mungkin bisa, to some extent. Apa sih terjemahannya to some extent? Terbatas, saudara. Anak-anak Anda terbatas dalam membahagiakan Anda sebagai orang tua. Istri Anda terbatas dalam membahagiakan Anda sebagai suami.
Suami Anda terbatas untuk membahagiakan Anda sebagai istri. Tetapi kepuasan sejati datang ketika kita minum dari sumber yang benar, namanya Yesus. Haleluya. Jangan izinkan hidup kita kering, saudara. Jangan menunggu kering hidup kita. Seringkali ketika saya rasa berat, saya harus lari dan menyendiri, mencari Tuhan, supaya kehidupan saya tidak menjadi kering. Manusia ini masuk dalam masalah ketika mengizinkan hidupnya menjadi kering. Karena yang namanya iblis, yang namanya musuh kita, itu paling suka ya tempat-tempat yang kering, tempat-tempat yang gersang. Demons love the dry places. Karena itu jangan izinkan hidup Anda menjadi kering. Jangan izinkan ya relasi Anda dengan Tuhan menjadi kering. Haleluya. Tetaplah terkoneksi. Amin. Haleluya. Kalau di dalam perjanjian lama, ini yang dinubuatkan Yoel 2 ayat 28 ya, kepada anak-anak pun ditaruh Tuhan pada mulut mereka. Haleluya. Perjanjian lama Roh Kudus hinggap untuk sementara. Tetapi di dalam perjanjian baru, Roh Kudus dicurahkan untuk tinggal di dalam diri orang percaya. Dia tidak keluar, masuk, ya besok datang, lusa pergi. Enggak seperti itu, saudara. Roh Kudus tinggal di dalam Anda. Karena itu Efesus katakan, jangan mendukakan Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus bisa didukakan? Karena dia tinggal di dalam kita. Kalau kita berbuat sesuatu yang tidak benar, Roh Kudus kan dikatakan dia adalah roh kebenaran yang menuntun orang percaya kepada kebenaran. Dia akan selalu mengingatkan kita, ayo lakukan yang benar. Engkau jauh lebih baik daripada kondisimu saat ini melakukan segala yang tidak benar. Haleluya. Dan Roh Kudus bekerja di dalam kita untuk mematangkan buah-buah roh itu, saudara. Ya. Jadi kita harus bisa membedakan apakah kita ini buah yang otentik atau buah plastik. Anda tahu membedakan buah beneran dengan buah plastik? Bagaimana membedakan buah beneran dengan buah plastik? Kadang-kadang ada buah plastik kalau dibuatnya sedemikian rupa, ya dengan teknologi yang luar biasa, kelihatannya seperti asli, kelihatannya seperti buah beneran. Anda tahunya bagaimana? Buah beneran dengan buah plastik. Ujiannya adalah ketika digigit. Ketika digigit, baru ketahuan Anda ini buah yang asli atau buah yang plastik. Ya kan? Ketika disakiti, ketika dirugikan, ketika digosipin, apalagi ketika dibenci, ketika diomongin yang gak benar, disitulah Anda sedang digigit. Buah roh Anda sedang dicicipi oleh orang-orang di sekitar kehidupan Anda. Haleluya. Karena itu Anda harus bersyukur kalau Anda tetap bisa mengampuni orang yang membenci Anda. Anda bisa tetap mengasihi mereka yang Anda tahu tidak suka pada Anda. Itu artinya Anda punya buah roh ini buah yang otentik, bukan sekedar buah plastik. Amin. Memang sih buah plastik kelihatannya indah, bahkan disimpan sampai puluhan tahun pun dia nggak busuk-busuk. Tapi nggak bisa dimakan, tidak bisa dinikmati, bahkan menjadi racun bagi banyak orang yang mencoba memakannya. Tapi kalau Anda punya buah yang otentik, mau disakiti kek, ya kan, mau diapain kek, Anda tetap menunjukkan buah-buah roh. Amin. Haleluya. Inilah lawatan Tuhan di jam yang ketiga. Kapan hal ini terjadi? Ketika Tuhan mencurahkan rohnya di kamar loteng Yerusalem. Kalau Anda belajar sejarah gereja, ketika terjadi kebangunan rohani di Azusa Street,
Di Amerika, Tuhan melawat gerejanya, Tuhan mencurahkan rohnya. Itu adalah lawatan Tuhan atas gerejanya pada jam yang ketiga, pada pukul 9 pagi. Yang berikutnya lawatan Tuhan yang kedua adalah pada jam yang ke-6 atau pada pukul 12. Kapan hal ini terjadi? Yohanes 4 ayat yang ke-6. Ketika Yesus mendapati perempuan Samaria di sumur. Yohanes 4 ayat yang ke-6. Dikatakan Tuhan melawat gerejanya, Tuhan melawat umatnya. Dikatakan di sini hari kira-kira pukul 12. Bahasa Inggrisnya dikatakan in the 6th hour of the day. Inilah lawatan Tuhan yang kedua atas gerejanya. Perempuan Samaria menemukan di dalam Yesus apa yang dia tidak bisa peroleh dari 5 pernikahannya dan dari laki-laki yang saat itu tinggal bersama dengan dia. Dia tidak bisa menemukan kepuasan dengan hal-hal yang fana dari dunia ini, dari kekayaan materi, dari kekayaan uang, dari kekayaan relasi dengan manusia. Karena hanya satu yang dapat memuaskan dahaga kita, namanya Yesus. Bagaimana kita mendapatkannya? Dengan datang menyembah Dia. Lawatan Tuhan yang kedua atas gerejanya adalah lawatan penyembahan. Kalau yang pertama tadi adalah pencurahan Roh Kudus, yang kedua adalah penyembahan. Dan kita tahu Tuhan melawat gerejanya melalui penyembahan, seperti tertulis dalam Kejadian 49 ayat yang ke-8 berbicara tentang Yehuda. Yehuda adalah pujian, Yehuda berbicara penyembahan. Yehudalah yang menyelamatkan Yusuf dari dibunuh oleh saudara-saudaranya. Yusuf yang berbicara tentang mimpi yang besar. Apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Seringkali dengan berjalannya waktu, kalau kita membiarkan roh kita kering, maka mimpi itu pun lama-kelamaan menjadi terlalu besar, menjadi terlalu sukar untuk kita jangkau. Dan apa yang bisa membuat mimpi itu kembali hidup? Roh itu kembali menyala-nyala kalau Anda mulai datang menyembah. Yehudalah yang menyelamatkan Yusuf dari kematian. Pujian penyembahanlah yang akan menyelamatkan mimpi Anda dari kematian. Haleluya! Roh Anda dari kematian. Semangat Anda dari kekeringan. Ketika Anda datang memuji, menyembah Tuhan. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Ketika kita datang memuji menyembah Tuhan, kita sedang menekan tengkuk musuh kita. Karena itu sangat penting, saudara. Ketika Anda punya kesempatan seperti hari ini, atau pada saat Anda punya waktu private dengan Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan, karena inilah yang Anda sedang lakukan, menekan tengkuk musuhmu. Haleluya. Apa musuh kita? Banyak sekali musuh kita, amin. Depresi, stres, ya, tekanan hidup kita yang seringkali membuat kita pusing, membuat kita hilang arah dan tujuan, membuat kita merasa mustahil mimpiku terjadi, dan kita kehilangan semangat. Maka kita datang kepada Tuhan memuji menyembah Dia. Kita sedang menekan musuh kita, menekan suara-suara negatif itu. Dan Tuhan memberikan kita semangat lagi. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Dan Yehuda juga berbicara tentang kedewasaan rohani dalam pengiringan kita akan Tuhan. Kita harus dari waktu ke waktu harus bertumbuh. Jangan stagnan, saudara. Bahkan jangan mundur, maju terus. Sekalipun berat pendakian ini, Anda terus mendaki, Anda terus naik. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Amin. Terus Anda maju bersama dengan Tuhan. Haleluya. Ada satu waktu di mana Yehuda membela yang namanya Benyamin. Dia bilang, jangan bunuh anak itu. Kalau engkau mau bunuh anak itu, bunuh aku dulu.
Ini orang Kristen yang dewasa. Orang Kristen yang menutupi kelemahan orang lain, yang mau mengcover satu sama lain, yang tidak saling makan satu sama lain. Nanti kalau ada kesempatan saya akan khotbah. Anda tahu bahwa Raja Wali itu salah satu burung yang haram untuk dimakan. Anda tahu kenapa Raja Wali tidak boleh dimakan? Karena sesama Raja Wali tidak boleh saling memakan. Anda kan Raja Wali. Orang Kristen adalah Raja Wali. Amin. Yang terbang tinggi di atas badai. Sesama Raja Wali tidak boleh saling memakan satu sama lain. Haleluya. Kedewasaan rohani. Dibutuhkan kedewasaan untuk kita bisa tetap mengasihi orang yang tidak suka pada kita. Orang yang selalu memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari hidup kita. Perlu kedewasaan, perlu kekuatan roh untuk tetap bisa menguasai diri dan tetap berbuat baik kepada mereka. Haleluya! Melalui penyembahan Tuhan memberikan pewahyuan. Tuhan memberikan banyak hal yang baik dalam kehidupan kita. Kenapa? Kalau Anda membuka dalam Kisah Rasul 15 ayat yang ke-16 dikatakan di hari-hari yang terakhir yang Tuhan mau pulihkan adalah Pondok Daud. Apa yang membedakan Pondok Daud dengan katakanlah Bait Allah di zaman Musa? Apa yang membedakan? Sama-sama Bait Allah, sama-sama tujuannya menyembah Tuhan. Tetapi Tuhan bilang pada hari-hari yang terakhir yang aku mau pulihkan adalah pondoknya Daud. Bait Allah yang dibangun oleh Daud. Ada dua alasan tentunya. Yang pertama adalah karena Tuhan di hari-hari yang terakhir ini semakin intensif berbicara tentang pujian dan penyembahan. Anda perhatikan gereja-gereja yang maju. Gereja-gereja terutama mega church. Apa yang menonjol? Seringkali bukan khotbahnya yang menonjol, tetapi pujian penyembahannya yang menonjol. Karena Tuhan melawat, Tuhan memberikan pertumbuhan, Tuhan memberikan pewahyuan, Tuhan menyingkapkan hal-hal yang luar biasa melalui pujian penyembahan. Tetapi hal yang kedua yang membedakan antara Pondok Daud dengan Bait Allah yang dibangun atau Kemah Musa, yang membedakan adalah di zaman Musa, ketika orang datang ke Bait Allah, mereka datang dengan membawa persembahan, tetapi mereka pulang dengan tangan kosong. Mereka pulang gak bawa apa-apa. Mereka sudah keluar duit banyak, kasih banyak korban, ya kan? Untuk beli korban kan perlu uang. Datang, mereka pulang tangan kosong. Anda lihat di dalam 2 Samuel 6 ayat 19. Apa yang terjadi di dalam Pondok Daud? Dikatakan setelah orang datang menyembah Tuhan, orang datang mempersembahkan ya korban-korban bakaran, korban keselamatan dan lain sebagainya. Dikatakan di sini, lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Kalau di Kemah Musa mereka datang tangannya penuh, pulang tangannya kosong. Di dalam Pondok Daud mereka datang tangannya penuh, mereka pulang pun dipuaskan dengan berbagai hadiah dari Tuhan. Mereka pulang tidak dengan tangan yang hampa. Artinya apa, saudara? Kita bukan sekedar datang ke gereja dan beribadah, tetapi Tuhan mau supaya kita pulang dari gereja, kita membawa Yesus ke dalam rumah tangga kita. Kita membawa Yesus ke tempat kerja kita. Kita membawa Yesus ke tempat bisnis kita. Kita membawa Yesus ke tempat di mana Tuhan menaruh dan memakai hidup kita. Amin. Tuhan mau supaya kita pulang dari gereja, kita tidak kembali ke cara hidup yang lama, kepada kebiasaan yang lama, kepada manusia yang lama yang sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Tuhan mau supaya kita pulang dari gereja. Setiap kali Anda pulang dari ibadah,
Anda berkata, aku tidak sendirian. Aku punya darah anak domba Allah. Aku punya firman Tuhan yang berkuasa. Aku lebih daripada pemenang. Amin. Aku punya Tuhan yang melampaui apa yang aku butuhkan. Haleluya. Karena itu ketika Anda diberikan kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan, ekspresikan penyembahanmu. Ekspresikan dengan mulut Anda. Ekspresikan dengan tangan Anda. Ekspresikan dengan tubuh Anda. Amin. Haleluya. Pujian penyembahan merupakan bagian yang penting dari ibadah. Kenapa? Inilah satu-satunya momen di mana Tuhan mendapatkan sesuatu dari kita. Dalam khotbah belum tentu. Kalau khotbahnya memuliakan Tuhan, kalau selalu sebut Yesus, terkadang kan khotbah itu berbicara tentang relasi horizontal. Tetapi pujian penyembahan ketika kita datang menyanyikan lagu-lagu ucapan syukur, lagu-lagu pujian, itulah momen di mana Tuhan mendapatkan sesuatu dari Anda dan saya. Karena itu kita harus beri yang terbaik untuk Tuhan. Bukan cuma minta Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup kita, tapi mari kita belajar untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Ada 2-3 ayat yang saya mau bacakan bagi Anda. Ayub 36. Ayub 36 ayat 27 sampai 29 berbicara tentang pujian penyembahan. Ia menarik ke atas titik-titik air. Setiap pujian Anda adalah titik-titik air yang naik ke atas dan memekatkan kabut menjadi hujan. Jadi kalau Anda tidak mau kekeringan dalam hidup Anda tidak mau kehilangan semangat dalam hidup Anda tidak pernah mau kehilangan motivasi dalam kehidupan Anda, teruslah memuji menyembah Dia, karena setiap pujian adalah titik-titik air yang ditarik oleh Tuhan ke atas. Dan ketika Tuhan menarik air ini, terbentuklah kabut, terbentuklah awan, terbentuklah mendung yang akan menurunkan hujan. Ayat yang ke-28 dikatakan, yang dicurahkan oleh mendung dan disiramkan ke atas banyak manusia. Karena itu orang yang hidup dalam pujian penyembahan, makanya hidupnya selalu semangat. Bukan berarti tidak ada tantangan, tapi di tengah tantangan pun dia tetap berdiri teguh. Amin. Ayat yang ke-29, siapa mengerti berkembangnya awan dan bunyi gemuruh di tempat kediamannya. Tuhan menanti-nantikan pujian penyembahan Anda. Amin. Haleluya. Jangan izinkan kehidupan Anda menjadi kering. Lawatan Tuhan yang pertama pada jam yang ketiga melalui pencurahan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem. Pada yang kedua, lawatan Tuhan pada jam yang ke-6 adalah melalui pujian penyembahan. Tuhan sudah pernah lakukan ini. Sampai hari ini pun Tuhan lebih intensif lagi melakukan lawatannya melalui pujian penyembahan. Yang ketiga, lawatan Tuhan pada jam yang ke-9. Ditulis dalam Kisah Rasul 3 ayat yang pertama. Ini Anda sedang belajar sejarah, saudara. Ini sejarah gereja. Haleluya. Yang sudah digenapi oleh Tuhan sehingga Anda tahu di mana Anda berdiri, di zaman apa, di hari seperti apa Anda dan saya sedang hidup saat ini. Dikatakan pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Spesifik, tidak ada yang Alkitab ini tidak ada yang ya sudahlah supaya Alkitab itu bisa tebel makanya diisi kata-kata. Enggak seperti itu, saudara. Setiap kata itu ada maknanya. Makanya di sini dikatakan Petrus dan Yohanes berbicara tentang iman dan kasih. Iman dan kasih naik ke bait Allah. Kapan? Pada pukul 3 petang. Pada jam yang ke-9 Tuhan memberikan lawatan apa? Kesembuhan dan mujizat. Karena ketika Petrus dan Yohanes sedang berjalan ke bait Allah, dia menjumpai seorang yang lumpuh. Benar kan? Dan karena orang yang lumpuh ini punya ekspektasi, dia punya
iman yang diberikan oleh Tuhan secara supranatural. Dan Petrus juga saat itu, mungkin urapannya lagi kenceng-kencengnya ini saudara ya. Ini kan baru selesai pengalaman kamar loteng Yerusalem. Dia bangkitkan, dia buat orang yang lumpuh ini bukan saja berdiri, tetapi dia bisa memuji menyembah Tuhan. Melompat-lompat. Lawatan Tuhan atas gerejanya. Yang pertama pencurahan Roh Kudus, yang kedua melalui pujian penyembahan. Periode yang ketiga ini Tuhan melawat gerejanya melalui kesembuhan dan mujizat. Ini terjadi sejak awal abad 20. Melalui pelayanan berbagai hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Bahkan sampai hari ini kalau Anda mengenal pelayanan Bapak Pendeta Niko, ya kan, melalui HMM dan hamba-hamba Tuhan yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dimulai awal abad yang ke-20, bagaimana Tuhan memakai nama-nama seperti John G. Lake. Bakteri itu saudara di tangan John G. Lake ternetralisir. Bagaimana Tuhan memakai, ya, dan bagaimana kita membutuhkan seorang hamba Tuhan. Ya, mungkin virus COVID bisa ternetralisir di tangannya. Haleluya. Virus apa lagi saudara, saya tidak tahu apa yang akan muncul nanti kan. Ada cacar monyet lah, ada hepatitis akut lah. Kita perlu hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan di dalam mujizat kesembuhan. Haleluya. Smith Wigglesworth, Anda pernah dengarkan nama ini? Dia terdokumentasi pernah membangkitkan orang daripada kematian 13 orang minimal yang tercatat. Maria Woodworth Ether dipakai oleh Tuhan melalui pelayanannya, yang kemudian dilanjutkan dengan Oral Roberts, Catherine Pullman, ya kan? Hamba-hamba Tuhan ini dipakai oleh Tuhan pada periode di abad yang ke-20 itu, melalui mujizat, melalui kesembuhan. Dan sampai hari ini Tuhan masih sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena Yesaya 53 ayat yang kelima dikatakan, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan sakit penyakit kita. Dia yang menanggung sakit penyakit kita di atas kayu salib. Namanya Tuhan adalah Aku adalah Aku. Bukan dulu, bukan akan, tetapi Aku adalah Aku. I am who I am. Itu artinya present tense, sekarang. Dia masih penyembuh. Amin. Dia masih pembuat mujizat. Haleluya. Dan itu terbukti selama pandemi. Kalau Anda melihat statistik, saya tidak ingat pasti, tetapi bandingkan di antara yang terkena, terinfeksi, berapa banyak yang sembuh, berapa banyak yang menjadi korban. Itu menunjukkan, jangan cuma dilihat, itu kan banyak yang mati juga. Jangan punya mata yang selalu negatif. Lihat, yang sembuh jauh lebih banyak daripada yang mati. Amin. Itu kuasa Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan tidak mau satu orang pun binasa. Amin. Tetapi selama kita hidup di dalam dunia yang tidak sempurna ini, kehendak Tuhan pun belum tentu terjadi. Ya kan? Sampai nanti kita masuk di dalam kerajaan 1000 tahun, di dalam Yerusalem baru, langit baru, dan bumi yang baru. Disitulah kehendak Tuhan pasti terjadi. Jadi tidak semua yang terjadi di sekitar kehidupan kita itu dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Tuhan tidak mau satu orang pun binasa. Tuhan mau semua manusia yang pernah hidup masuk surga semuanya. Tapi itu tidak akan terjadi. Itu kehendak Tuhan loh. Jangan bilang itu bukan kehendak Tuhan. Itu kehendak Tuhan, tapi tidak akan terjadi. Karena apa? Dunia sudah jatuh dalam dosa. Dunia sedang menuju kepada kebinasaan. Dunia semakin gelap. Hari-hari menjadi semakin sukar. Manusia menjadi semakin egois. Kasihnya makin luntur. Karena itu hiduplah di dalam
baptisan Roh Kudus setiap hari, pujian penyembahan, sehingga kehidupan kita tidak pernah kering. Amin. Haleluya. Pertanyaannya, ini poin yang terakhir. Mengapa yang terakhir, lawatan Tuhan yang terakhir, itu bukan jam yang ke-12, tetapi jam yang ke-11? Karena jam yang ke-12 di dalam Alkitab diidentikan dengan malam hari. Dan dikatakan dalam Yohanes 9 ayat yang ke-4, bekerjalah selama hari masih siang. Karena ada waktunya ketika malam datang, engkau tidak bisa bekerja. Tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Karena itu lawatan Tuhan dikatakan tidak terjadi pada jam yang ke-12, melainkan pada jam yang ke-11. Karena pada jam yang ke-12 berbicara tentang Yesus datang untuk mengangkat gerejanya. Berbicara tentang Yesus datang kali yang kedua untuk menyelamatkan orang-orang yang selama ini mengasihi Dia, selama ini hidup dalam pencurahan Roh Kudus, hidup di dalam pujian penyembahan, hidup dituntun dari satu mujizat kepada mujizat yang lebih lagi. Dan Tuhan merindukan untuk mereka semua, Anda dan saya, tinggal bersama-sama dengan Dia di rumah Bapaknya. Tapi sebelum hal ini terjadi, Tuhan akan melawat umatnya pada jam yang ke-11. Dan Anda dan saya sedang hidup di jam yang ke-11 itu, saudara. Anda dan saya adalah generasi jam 5 petang. Sebentar lagi gelap, sebentar lagi masa kesesakan besar. Dan Tuhan mau melawat umatnya. Apa maksudnya Anda hidup di jam yang ke-11? Di jam pukul 5 petang. Artinya semua manifestasi Roh Kudus di masa lalu, di dalam pencurahan Roh Kudus Pentakosta yang pertama, pujian penyembahan, lawatan Tuhan mulai melalui mujizat dan kesembuhan, semuanya akan semakin intens. Dan semuanya Anda dan saya punya, kita semua alami, kita semua ada melihat di sekitar kehidupan kita. Semua yang sudah Tuhan lakukan di masa yang lalu, semuanya terkumpul di generasi Anda dan saya. Anda dan saya adalah generasi jam ke-11. Anda dan saya adalah generasi pukul 5 petang. Dan Tuhan masih kasih kesempatan. Tuhan bilang kepada para pekerja tadi di kebun anggur yang nganggur-nganggur itu, saudara. Dia bilang, engkau yang jam 5 petang ngapain nganggur-nganggur? Kerja di kebun anggurku. Tuhan mau supaya Anda dan saya yang hidup menjelang malam di mana Tuhan mengangkat gerejanya. Mari kita bekerja lebih lagi. Mari kita melayani lebih lagi. Jangan, ini bukan waktunya untuk kita kecewa kepada pelayanan, kecewa kepada gereja, kecewa kepada Tuhan. Ini bukan waktunya Anda saling menghakimi satu sama lain, ya Anda saling memakan sesama Raja Wali. Ini waktunya Anda dan saya bergandengan tangan, bersatu hati, melayani lebih lagi, bekerja di kebun anggurnya Tuhan lebih lagi, sampai kedatangannya pada jam yang ke-12. Haleluya. Kalau Anda melihat di dalam Matius 20 ayat yang ke-12 tadi, mereka yang sudah mulai bekerja dari pukul 9 pagi, mereka kecewa. Kenapa Tuhan? Kok upahku sama? Mereka kecewa karena mereka sudah mulai bekerja lebih dulu, upahnya sama. Anda dan saya patut bersyukur, saudara. Kita generasi jam ke-11, gak perlu kerja lama-lama sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Haleluya. Tetapi kita harus lebih giat daripada generasi pendahulu kita. Kita harus dalam lari estafet, kita adalah pelari yang terakhir, yang akan mencapai garis finish melihat kedatangan Yesus kali yang kedua. Karena itu jangan kendor, saudara. Amin. Kita punya semuanya, kita punya pencurahan Roh Kudus, kita punya pujian penyembahan, kita punya
berbagai mujizat. Kalau Elia luar biasa, Elisa punya 2 kali lipat roh daripada Elia. Amin. Tuhan menyimpan yang terbaik untuk generasi yang terakhir. He saves the best for last. Bagi Anda dan saya. Karena itu di hari-hari terakhir ini, mari kita lebih semangat lagi. Jangan sia-siakan hidup Anda. Tetap layani Tuhan. Tetap jaga hati kita. Tetap jaga sikap kita. Tetap jaga api Roh Kudus. Jangan boroskan minyak kita seperti gadis yang bodoh memboroskan minyaknya. Sehingga ketika Yesus datang kali yang kedua, dia tidak punya lagi minyak. Jadilah gadis yang bijaksana, yang memelihara minyaknya, tidak mengizinkan minyaknya tercecer di tempat-tempat yang tidak semestinya. Anda dan saya diberikan minyak. Jangan sia-siakan minyak Anda, jangan boroskan minyak Anda pada orang-orang yang tidak dikoneksikan Tuhan dalam kehidupan Anda. Pergilah ke tempat di mana Anda dirayakan, bukan ditolerir. Kalau Anda ditolerir di suatu tempat, itu artinya itu bukan tempat Anda. Orang ada di situ hanya mentolerir Anda. Mungkin karena Anda punya jabatan, ya mungkin karena Anda punya kekayaan, Anda punya reputasi, Anda bisa memberikan sesuatu dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika semua itu sudah Anda tidak punya, orang itu pergi dengan mudahnya. Itu artinya Anda ditolerir di tempat itu. Tapi pergilah ke tempat di mana sekalipun Anda tidak punya banyak yang Anda bisa bagikan, tetapi orang merayakan Anda. Orang senang ada di dekat Anda, orang mendukung Anda, orang menyemangati Anda, orang mendoakan Anda, orang yang mendorong Anda dan menyemangati Anda. Jangan boroskan minyak Anda di tempat-tempat yang tidak semestinya. Pakai minyak Anda untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama, dan rindukan lawatan Tuhan lebih lagi. Jangan karena kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang rohani, dengan perkara-perkara ilahi, kita menjadi, itu sudah biasa. Bosan aku, ibadah kok cuma begitu-begitu aja. Anda tahu kenapa Lucifer itu bisa jatuh? Lucifer ini makhluk yang hidupnya paling dekat dengan Tuhan. Tidak ada yang lebih dekat di antara semua malaikat, tidak ada yang lebih dekat dengan Tuhan daripada Lucifer. Dia pemimpin pujian di surga pada satu waktu. Kenapa? Akhirnya dia jatuh. Begitu drastisnya, begitu tragisnya. Karena dia saking dekatnya dengan Tuhan, sudah sangat bersahabat dengan Tuhan. Dia tidak lagi menghargai perkara-perkara ilahi. Dia tidak lagi menghormati Tuhan seperti yang seharusnya. Lama-kelamaan dia mulai bersikap, aku sudah pernah lihat itu. Oh Tuhan menciptakan langit dan bumi, aku melihat itu. Oh Tuhan membuat mujizat, aku sudah pernah lihat itu. Aku pun sudah pernah ngalamin. Itu mah biasa. Kalau Anda mulai membiasakan apa yang luar biasa, jangan heran lama-kelamaan Anda menjadi kering. Tanpa sadar, Anda mulai merasa jauh dari Tuhan. Dan Anda mulai, minyak Anda tercecer di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Jaga minyak Anda. Apa yang dianggap sakral oleh Tuhan, jangan engkau anggap biasa. Amin? Apa yang dikuduskan oleh Tuhan, jangan engkau anggap itu biasa. Ibadah ini dikuduskan oleh Tuhan. Ibadah ini sakral di mata Tuhan. Jangan engkau anggap biasa. Aku sudah biasa. Enggak, datang dengan ekspektasi. Kalau Anda melayani, datang dengan berdoa, dengan serius. Aku mau belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Inilah yang harus kita lakukan sebagai generasi jam 5 petang. Ingat saudara, sebentar lagi jam 6 petang kedatangan Yesus kali yang kedua.
pada malam hari tidak ada seorang pun yang bisa bekerja. Selagi hari masih terang, selagi hari masih siang, bekerjalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.